Oke, kita bertemu kembali di video kedua. Di video ini adalah materi yang akan kita bahas tentang nilai waktu uang ya atau time value of money. Ternyata ya uang Saudara, rekan teman-teman semua ternyata punya nilai waktu uang. Ya, nilai waktu, punya nilai waktu dan di setiap waktu nilainya bisa berubah-berubah. Ya, itu adalah tentang nilai waktu uang. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah eh, saat ini ya kita kalau misalnya memegang uang 1 juta mungkin akan mendapatkan misalnya HP dengan spesifikasi yang sudah lumayan gitu ya atau 2 juta. Tetapi ya 2 juta pada 10 tahun lagi pasti tidak akan bisa membeli HP dengan kualitas yang sama bagusnya atau bagus gitu, nggak akan bisa. Karena apa? Karena nilai 2 juta di 2020 dengan nilai 2 juta di tahun 2030 itu sangat jauh berbeda. Contoh lagi, kita dulu waktu SD dikasih uang jajan misalnya Rp1.000 itu sudah senangnya luar biasa. Kita sudah bisa jajan macam-macam misalnya ya. Atau misalnya tahun 1998, 1000 itu udah besar. Tapi kalau misalnya anak SD sekarang dikasih uang jajan 1000, ini hanya bisa beli permen misalnya berapa 10 biji gitu ya, nggak bisa makan nasi, nggak bisa minum es teh. Tapi tahun 98 itu bisa 1000 makan nasi, minum es teh itu bisa. Tapi kalau tahun 2020 jajan Rp1.000 itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Itu maksudnya adalah nilai waktu uang. Ternyata uang itu ya, uang itu punya nilai yang berbeda-beda seiring berjalannya waktu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang paling umum seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi contoh contoh lainnya yang paling sering ditanyakan terkait dengan nilai waktu uang tuh ini seperti ini. Misalnya saudara, rekan-rekan semua arisan, ya, lalu mendapatkan uang arisan setiap mendapatkan itu uang 1 juta. Pertanyaannya, kalau misalnya arus arisannya 1 tahun ya, dari Januari sampai Desember. Ya, kita memilih mendapatkan uang arisan ini pada bulan Januari atau bulan Desember. Ya, kalau kita tidak menghiraukan nilai waktu uang, ya mungkin akan kita jawab ya kapan aja lah sedapatnya ya. Boleh Juli, boleh Agustus, boleh Maret gitu. Tapi kalau misalnya kita memasukkan faktor nilai waktu uang ya di bagian arisan tadi, kita memang akan cenderung memilih menerima uang 1 juta ini di awal periode. Kenapa? Karena 1 juta di Januari mungkin sudah bisa membeli misal ya HP dengan HP dengan spesifikasi A, B, C gitu ya. Tapi 1 juta di bulan Desember mungkin HP ini sudah tidak ada, adanya HP baru dengan kualitas A, B, C, D tetapi tidak bisa dibeli lagi dengan uang 1 juta. Karena apa? Nilainya misalnya menurun. Ya. Itulah ilustrasi singkat kenapa kita membahas uang yang memiliki nilai waktu. Ternyata uang seiring berjalannya waktu memiliki nilai yang berbeda-beda. Ya. Oke, next. Kalau kita berbicara nilai waktu uang, ya, namanya waktu kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah nilai sekarang atau present value, ya, present value. Lalu nilai yang akan datang atau future value. Nilai sekarang secara sederhana ya, teman-teman bisa mendapatkan definisi yang banyak berbagai macam di berbagai buku. Tetapi kalau bisa kita sederhanakan, nilai sekarang itu adalah nilai uang yang belum mengandung satu bunga atau keuntungan. Berarti bunga dan keuntungan belum dimasukkan ke nilai uangnya. Itu nilai sekarang. Jadi kalau misalnya kita punya uang di dompet 1 juta, ya itulah nilai yang ada sekarang, 1 juta rupiah. Ya. Sedangkan nilai yang akan datang, future value, sekali lagi definisinya berbagai macam, bisa yang sampai detail sekali ataupun yang umum, tetapi kalau kita sederhanakan, nilai yang akan datang itu adalah nilai uang yang sudah mengandung atau memasukkan bunga ya atau tingkat keuntungan.
karena berjalannya waktu. Jadi kalau misalnya kita punya uang di dompet sekarang 1 juta, lalu 1 juta ini kita belikan, misalnya ya, kita belikan misalnya apa ya, emas. Dapat berapa tuh? 1, sekian gram ya. Lalu 1, sekian emas 1, sekian gram ini kan kita beli sekarang, lalu seiring berjalannya waktu nilai emas ini akan bisa naik atau turun. Gitu kan. Kalau misalnya nilai uangnya naik, berarti uang yang kita dapatkan ketika kita jual maka akan lebih dari 1 juta rupiah. Misalnya 1,5. Nah, 500.000 inilah yang dimasukkan dengan memasukkan bunga atau tingkat keuntungan. Ya, jadi secara sederhana apa tadi? Kalau nilai sekarang adalah nilai uang yang belum mengandung bunga dan keuntungan, ya, atau keuntungan. Jadi nilai benar-benar nilai saat ini. Kalau di dompet kita 10.000 ya 10.000 gitu. Tapi kalau nilai yang akan datang, adalah nilai uang yang sudah memasukkan ya, tingkat bunga dan atau tingkat keuntungan. Karena apa? Karena berjalannya waktu. Jadi kalau kita berbicara mengenai nilai waktu uang, ada yang namanya present value, ada yang namanya future value atau nilai yang akan datang. Itu ya nilai waktu uang. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah alat yang sangat-sangat bermanfaat kalau misalnya teman-teman mau menguasai konsep time value of money atau nilai waktu uang. Apa itu? Alatnya berupa garis waktu atau timelines ya. Seperti apa tuh bentuknya ya? Seperti di bawah ini. Ya. Untuk memahami time value of money, ya sangat disarankan untuk memahami garis waktu timelines. 0 itu maksudnya adalah periode saat ini, present value. Kalau sekarang itu 2020 ya 2020, ya 0. Nah, tapi tidak melulu tahun basisnya. Basisnya itu bisa berupa harian, bisa bulanan, bisa tahunan. Kalau basisnya harian, misalnya saat ini tanggal 30 Juni 36, berarti kalau basisnya harian ya, berarti periode yang ke-1 adalah 1 Juli. Periode kedua adalah 2 Juli. Periode ketiga adalah 3 Juli. Ya. Kalau basisnya bulanan, misalnya sekarang bulan apa? Juni. Ya, Juni 6-20. Berarti periode berikutnya adalah 7-20 bulan Juli. Periode berikutnya adalah 8-20 Agustus 2020. Periode berikutnya adalah September 2020. Tapi kalau basisnya tahun, ya sekarang 2020, berarti periode yang berikutnya adalah 2021, periode berikutnya adalah 2022, periode berikutnya adalah 2023. Inilah yang dimaksud dengan basis waktunya, bisa harian, bisa bulanan, bisa tahunan. Nah, ini penting sekali untuk dikuasai, ya, supaya apa? Supaya kita bisa mudah untuk menghitung nilai waktu uang, baik itu future value maupun present value, ya. Jadi basisnya bisa harian, bulanan, tahunan. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai siklus laporan keuangan gitu ya, biasanya sih kalau enggak 6 bulanan, tahunan. Yang paling umum adalah tahunan. Jadi misalnya di sini 2020 periode sekarang, periode 0, 1 tahun lagi periodenya menjadi 2021. Ya, bisa jadi 2022. Kalau misalnya semesteran ya semesteran dibikin semester 1 2020, semester 2 2020, semester 1 2022, semester 2 2022. Dan yang ingin saya tekankan, periode awal itu kalau misalnya tahunan tidak selalu harus dari Januari. Ya, bisa saja dari Juli. Berarti dari Juli 2020 ke Juli 2021. Jadi awal periode kalau misalnya dia tahunan itu tidak selalu harus Januari, tapi bisa di bulan apapun, tergantung siklus keuangannya, siklus akuntansinya, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau misalnya kita ya menilai nilai suatu uang tetapi tidak memasukkan apa ya, pertimbangan time value of money ya. Ini contoh salah kaprah tanpa time value of money. Misalnya kalau misalnya kita tidak menghiraukan ini ya, kita tidak hiraukan ini.
modal awal kita ada 500 juta. Ya, lalu investasi kita 4 tahun nih. 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ya, ada periode 0, periode 1, periode 2, periode 3, periode 4. Investasi di sini adalah 500 juta. Misalnya ya di periode pertama kita mendapatkan uang 100 juta. Di periode 2 kita mendapatkan modal berapa? Uang berapa? Masuk 200 juta. Ini cash outflow ya, ini uang keluar. Cash outflow, ini cash inflow. Uang masuk. Ini cash inflow, uang masuk. Di sini 100 juta, di sini 200 juta, lalu di sini di periode ketiga adalah 300 juta, di periode keempat adalah 150 juta. Kalau misalnya kita tidak menghiraukan time value of money, kan kita tinggal jumlahkan ini. 100 tambah 200, 300 tambah misalnya ini 300, 600. 600 terus tambah 150, 750 juta. Oh, berarti kita terima 750 juta padahal kita keluar 500 juta. Berarti kita untung 250 juta dong. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Jangan-jangan nilai 750 juta ini bukan nilai yang sebenarnya kalau kita bawa ke present value. Ya. Jangan-jangan nilai 750 juta ini bukan uang yang sebenarnya ketika bawa ke present value. Misalnya ini 0, 1, 2, 3, 4 ya. Di sini tadi adalah 500 juta modal kita, di sini dapat 100, di sini dapat 200, di sini dapat 300 juta, di sini dapat 90 juta. Ini harus kita bawa dulu nilai-nilainya ke nilai present value. Ya, kita bawa nilai-nilainya ke nilai sekarang, baru kita bisa jumlahkan. Kalau jumlahnya di atas 500 juta atau lebih dari 500 juta, baru kita untung. Tapi ternyata kalau misalnya kita bawa 100 juta ini ke present value, kita bawa 200 juta ini ke present value, bawa 300 juta ke present value, bawa 100 juta ini ke present value, jumlahnya kurang dari 500 juta, berarti kita sebenarnya rugi. Itulah maksudnya salah kaprah kalau kita tidak mempertimbangkan time value of money. Kenapa? Karena nilai uang di masa depan, kalau misalnya kita mau bandingkan dengan pengeluaran kita sekarang, berarti harus di present value kan. Lebih sederhana lagi kayak gini. Misalnya saudara ngutangin orang modal ya, modal kerja misalnya, saya kasih modal kerja 1 juta deh. Oke, berapa lama nih utangnya? 5 tahun. Oke. Terus berjalannya waktu 1, 2, 3, 4, 5 di 5 tahun terus yang saudara pinjamin itu modalnya ngasih uang saudara 1.500.000. Kalau saudara tidak menggunakan time value of money, wah untung nih, untung berapa? 500.000. Belum tentu. Saudara harus lihat 5 tahun yang akan datang, nilai 1.500.000 itu kalau kita tarik di nilai sekarang, di tahun 2020 misalnya, ini kan misalnya 2025 ya. Tahun 2020 misalnya ternyata nilainya cuma 800.000. Berarti saudara sebenarnya rugi. Makanya pentingnya konsep time value of money itu ada present value dan future value. Ya, nanti seiring berjalannya soal latihan, mudah-mudahan akan lebih mengerti ya, akan lebih paham. Sekarang kita akan menghitung future value ya, future value dulu. Variasi hitungannya itu lumayan banyak. Ya, tapi jangan takut. Kita akan bahas satu-satu. Ya, pertama adalah untuk bunga sederhana, ada bunga majemuk atau compound interest dan ada bunga anuitas. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu yang bunga sederhana dulu. Apa toh beda bunga sederhana, bunga majemuk dan bunga anuitas? Nah, kita lihat ya. Sekarang kita ke bunga sederhana dulu ya. Nah, kita ke bunga sederhana atau simple interest. Kita ke simple interest dulu ya. Oke, seperti ini kalau simple interest. Misal nih. Nah, bunga sederhana. Ini rumusnya sudah saya tulis di sini. Bagaimana penggunaannya kita lihat. Bunga sederhana untuk menghitung future value. Dia menabung sebesar 100.000 saat ini. Jika bunga per tahun 12%, berapa tabungan dia pada tahun ketiga?
Ya, jadi di present value di periode 0 saya nabung 100.000 nih. Berapa nilai tabungan saya di tahun ketiga? Ya. Kita lihat dulu. Berarti bunga per tahunnya berapa ya? Kalau interestnya tingkat bunganya 12% per tahun, berapa bunganya yang didapatkan? Berarti bunganya adalah I itu interest ya, I itu interest bunga. Berarti bunganya adalah berapa? 12% dikali pokok kita kan? Pokok kita berapa? Pokok kita adalah 100.000. Berarti kita akan mendapatkan bunga 12.000 rupiah ya, bisa 12%, bisa 0,12 ya. Berarti setiap tahun kita akan mendapatkan bunga di sini 12.000. Di sini 12.000. Di sini 12.000. Nah, kalau saudara menghitung dengan bunga sederhana, maka yang dihitung hanya bunga dari pokoknya saja. Dari pokoknya saja. Kalau misalnya kita mau hitung dengan cara bodor atau cara manual kan berarti nilai di tahun ketiga adalah 100.000 ditambah 12.000 bunga yang pertama ya, I1 ditambah I2 12.000 lagi nih, ditambah I di periode 3 di tahun ketiga dapat 12.000 lagi. Berarti jumlah uang Dias pada tahun ketiga adalah Rp berapa? Rp 136.000. Tapi kan nggak mungkin kita menghitung satu persatu seperti ini, ya. Makanya kita menggunakan apa? Kita menggunakan rumus ini, ya. Bagaimana cara menjawabnya? Diketahui, ya. Present value-nya adalah 100.000. Nah, saudara kok menuliskan uang, nominal uang harus dengan mata uangnya ya, maksudnya dengan tanda nominal mata uangnya ya, harus ada ininya Rp 100.000. Ya, diketahui present value saat ini 100.000, lalu tingkat bunga interestnya 12%. Ya, kalau tidak ada keterangan apa-apa berarti ini 12% per tahun. Jadi kalau misalnya di soal ada keterangan bunga 12%, kalau tidak ada keterangan per semester atau per bulan berarti itu per tahun. Ya, lalu apa lagi? N ya, N itu adalah periode tahunnya itu 3 tahun ya. Cara menjawabnya seperti apa? Cara menjawabnya berarti future value N sama dengan PP 1 tambah I kali N. Future value pada tahun ketiga berarti present value-nya berapa? 100.000 dikali 1 ditambah berapa ini? Iya, 0,12 ya, 12% ya. 0,12 dikali berapa? Dikali dengan 3. Ya. Kalau saudara hitung kalkulatorkan, ini jangan ditambah dulu ya, tapi dikali dulu ya. Oke, kalau saudara kalikan ini menggunakan kalkulator maka mendapatkan angka berapa? 136.000. Angkanya sama dengan yang tadi. Itu yang dimaksudkan kalau kita mau menghitung future value dengan bunga sederhana. Kita dapatkan bunganya hanya dari pokoknya saja. Ya, pokoknya berapa di soal ini? 100.000. Ya, pokoknya ada 100.000. Oke, berikutnya. Kalau tadi kita menghitung kita tadi menghitung apa? Future value, ya, berapakah tabungan dia pada tahun ketiga? Sekarang kalau kita ketahui jumlah tabungannya atau jumlah yang diinginkan, kita cara mengetahui present value-nya seperti apa? Gampang, ini udah ada rumusnya nih, ya. Jadi future value ini sudah diketahui. 136.000. Dari mana? Dari soal. Ini lihat ya. Dias menginginkan uangnya di tahun ketiga, ya. Di tahun ketiga itu berjumlah 136.000. Berarti future value-nya 136.000. Saya mau di tabungan saya di tahun 3 136.000. Jika bunganya 12% per tahun, 12% tahun, berapa jumlah uang yang harus ditabung Dias? Berarti caranya seperti apa? Menggunakan rumus ini. Ya, sebenarnya saudara nggak perlu ngapal sih, karena ini hanya kebalikan dari rumus yang awal tadi. Ya, ini hanya kebalikan dari rumus awal.
Cara menjawabnya adalah ya diketahui future value tahun ketiga adalah 136.000, lalu bunganya 12% per tahun, lalu apa lagi? Yang diketahui N-nya. Ya, N-nya tadi 3 ya. N-nya 3. Oke, sekarang kita jawab. Jawabnya bagaimana? PV sama dengan future value N per 1 tambah I, kali N, kali N. Future value-nya berapa ini? 136.000 per 1 tambah 0,12 kali 3. Ya, dapatlah berapa? 136.000 dibagi berapa ini? 1,36. Dapatlah 100.000. Nah, matching ya. Di sini berarti kalau misalnya jika dia menginginkan future value-nya 136.000 di tahun ketiga dengan bunga 12%, dia harus nabung berapa? Dia harus nabung 100.000. Dapatlah present value-nya. Ya, dapatlah present value-nya. Ini masuk ke sini. Oke. Itu untuk bunga sederhana. Nah, permasalahannya, ya ini catatan yang sangat penting. Bunga sederhana itu hanya diketahui dalam teori dan dalam prakteknya bunga sederhana itu tidak digunakan. Dalam praktek dunia bisnis sebenarnya, bunga sederhana itu tidak digunakan. Tapi yang digunakan adalah bunga majemuk yang akan kita bahas berikutnya. Ini tidak digunakan nih, ya, nggak digunakan. Ya, catatan apa? Jika tidak diminta, kalau soal ya, kalau ujian, jika tidak diminta untuk menghitung nilai uang menggunakan bunga sederhana, maka langsung hitung menggunakan bunga majemuk. Jadi kalau misalnya tidak ada di soal itu tidak ada kata-kata hitunglah dengan bunga sederhana, jangan dihitung pakai bunga sederhana, tapi langsung hitung dengan bunga majemuk atau compound interest. Bagaimana itu compound interest akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, itu saja. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan komen, kita diskusikan. Ya. Berikutnya akan kita bahas mengenai perbedaan simple interest dengan compound interest. Lalu kita akan melakukan berbagai latihan untuk compound interest atau bunga majemuk. Oke, selamat pagi, semangat pagi, selalu sehat dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih.